Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Kembali lagi berjumpa dengan Pak Ijal dalam video tutorial praktikum kimia. Kali ini Bapak akan membuat video tutorial bagaimana mengidentifikasi berbagai bahan alami yang dapat digunakan sebagai indikator asam basa. Kita sudah sampai ke materi asam basa. Sebagaimana diketahui, kita bisa mengidentifikasi larutan apakah dia bersifat asam atau bersifat basa menggunakan berbagai cara. Yang pertama, kita bisa menggunakan kertas lakmus, baik itu lakmus merah maupun lakmus biru. Kita juga bisa menggunakan kertas pH universal. Kita juga bisa menggunakan alat bernama pH meter, baik itu pH meter digital yang digunakan di laboratorium maupun pH meter yang digunakan untuk menentukan pH tanah. Kita juga bisa menentukan pH larutan menggunakan berbagai larutan indikator yang ada, misal metil merah, bromotimol biru, metil jingga, PP, dan berbagai larutan indikator lainnya. Kemudian, hari ini Bapak akan mengajarkan kalian bagaimana membuat larutan indikator sendiri menggunakan bahan-bahan alami. Ternyata bahan-bahan yang ada di sekitar kita itu bisa digunakan sebagai indikator alami. Praktikum kita kali ini sangat sederhana karena kita menggunakan alat dan bahan yang ada di sekitar kita. Tujuan dari praktikum kita kali ini adalah menemukan berbagai bahan alami yang bisa digunakan sebagai indikator asam basa. Kriteria bahan alami yang bisa digunakan sebagai indikator asam basa adalah jika ekstrak bahan alami tersebut mempunyai rentang warna yang berbeda-beda secara signifikan pada pH yang berbeda-beda antara asam dan basa. Baiklah, kita akan mulai melakukan percobaan bagaimana menentukan mana bahan alami yang bisa digunakan sebagai indikator asam basa dan mana yang tidak. Tentunya menggunakan bahan-bahan dan alat-alat yang ada di sekitar kita. Untuk persiapan bahan cuka dapur, karena bahan sudah berbentuk larutan maka bisa langsung digunakan. Cukup dituangkan saja ke dalam wadah dan larutan sudah bisa langsung digunakan. Untuk persiapan bahan dari buah lemon, yang perlu dilakukan adalah memotong buah lemon beberapa bagian, kemudian memeras buah lemon sampai mengeluarkan sari. Hal ini dilakukan beberapa kali sampai mendapatkan jumlah sari yang dibutuhkan. Karena kita menggunakan pembersih lantai dalam bentuk larutan atau cair, maka bisa langsung digunakan. Sama seperti persiapan bahan cuka dapur tadi. Untuk persiapan bahan belimbing wuluh dilakukan dengan cara pertama, belimbing wuluh dicuci sampai bersih. Kemudian belimbing wuluh dipotong kecil-kecil dan dimasukkan ke dalam wadah pelumat atau blender. Proses pelumatan atau blender ini perlu dilakukan agar kita bisa mendapatkan sari belimbing wuluh yang benar-benar halus. Kemudian, setelah belimbing wuluh di blender atau dilumatkan, sarinya kemudian disaring menggunakan penyaring. Hasil saringan inilah yang digunakan sebagai larutan baku asam.
Untuk persiapan bahan dari obat mah atau antasida bisa dilakukan dengan cara memotong obat kecil-kecil, kemudian menumbuk obat tersebut sampai halus. Setelah halus, kemudian obat dikumpulkan dan dimasukkan ke dalam wadah. Selanjutnya, ke dalam wadah tersebut ditambahkan air. Pastikan obat antasida dan air larut sehingga bisa dibuat menjadi larutan baku basah. Untuk persiapan bahan menggunakan soda kue, caranya sangat sederhana. Pertama, masukkan soda kue ke dalam wadah, kemudian tambahkan air, selanjutnya diaduk sampai larut. Larutan sudah bisa digunakan sebagai larutan baku basah. Untuk persiapan bahan menggunakan deterjen bubuk, caranya sama dengan persiapan bahan menggunakan soda kue, yaitu dengan cara melarutkan deterjen bubuk ke dalam air, kemudian diaduk sampai rata. Setelah semua deterjen larut, maka larutan deterjen bisa digunakan sebagai larutan baku basah. Untuk persiapan bahan dari kol ungu, yang perlu dilakukan adalah yang pertama, memotong kol ungu menjadi potongan kecil-kecil. Tujuannya adalah agar mudah nanti ketika hendak dilumat atau dimasukkan ke dalam blender. Setelah semua kol yang dibutuhkan dipotong kecil-kecil, kemudian dimasukkan ke dalam blender. Selanjutnya bisa langsung di blender atau dihancurkan. Langkah berikutnya adalah disaring menggunakan penyaring. Untuk persiapan bahan buah pinang dilakukan dengan cara pertama, buah pinang dibelah menjadi dua. Kemudian, dengan menggunakan pisau yang lebih kecil, kita keluarkan isi pinangnya dari cangkang. Lakukan beberapa kali, kemudian masukkan ke dalam wadah blender atau pelumat. Tambahkan sedikit air, kemudian di blender. Langkah berikutnya adalah hasil lumatan atau hasil blender disaring menggunakan penyaring. Dan kita sudah mendapatkan ekstrak dari buah pinang. Untuk persiapan bahan menggunakan kunyit, pertama yang dilakukan adalah mencuci buah kunyit sampai bersih, kemudian
buah kunyit dipotong menjadi ukuran yang lebih kecil. Selanjutnya, buah kunyit diparut menggunakan alat pemarut. Setelah ampas didapatkan, tahapan berikutnya atau langkah berikutnya adalah ampas diperas sampai mengeluarkan sari kunyit. Sari kunyit inilah yang kita gunakan sebagai larutan indikator. Pada saat memerah sari kunyit, kita menggunakan bantuan plastik. Tujuannya adalah agar warna dari kunyit tidak menempel di jari atau di tangan kita. Cara persiapan bahan untuk bunga tapak dara sangat sederhana, yaitu kumpulkan semua bunga tapak dara, masukkan ke dalam alat pelumat atau blender, tambahkan sedikit air, kemudian di blender atau dilumatkan, dan tahapan berikutnya adalah sarinya bisa langsung digunakan sebagai indikator asam basa tanpa melalui proses penyaringan. Cara persiapan bahan untuk bayam merah. Pertama, bayam merah dipotong kecil-kecil. Kemudian, setelah bayam merah dipotong kecil-kecil, dimasukkan ke dalam alat pelumat atau blender. Selanjutnya, bayam yang sudah dipotong tadi kita blender sampai menjadi halus. Ingat, untuk memblender bayam tidak perlu ditambahkan air. Kemudian tahapan berikutnya adalah kita lakukan penyaringan terhadap sari bayam merah yang sudah di blender tadi. Berikutnya kita sudah mendapatkan sari bayam merah untuk indikator. Cara persiapan bahan untuk bahan dari tomat atau buah tomat sangat sederhana. Karena tomat sudah mengandung cairan di dalamnya, maka cukup tomat dibelah dua, kemudian diperas sampai keluar airnya. Cara persiapan bahan untuk buah naga. Pertama, kita potong buah naga menjadi bagian kecil-kecil. Lepaskan atau buang kulitnya karena bagian yang kita gunakan adalah bagian daging buah. Setelah daging buah dipotong kecil-kecil, selanjutnya dimasukkan ke dalam penyaring. Dengan menggunakan tangan, daging buah naga ini kita hancurkan atau kita lumatkan menggunakan tangan. Dan sarinya akan turun di bawah penyaring. Sari dari buah naga inilah yang kita gunakan sebagai bahan percobaan kita. Cara persiapan bahan untuk bahan bunga atau kembang sepatu sangat sederhana. Yang pertama, bunga atau kembang sepatu dipotong kecil-kecil. Selanjutnya, hasil potongan dimasukkan ke dalam blender atau pelumat. Tambahkan sedikit air, kemudian dihancurkan atau dilumatkan menggunakan alat. Berikutnya adalah saring hasil blender tadi menggunakan alat penyaring. Langkah berikutnya, kita akan menguji beberapa larutan indikator alami yang sudah kita siapkan terhadap beberapa larutan standar yang sudah kita siapkan di awal tadi. Larutan standar yang kita sediakan adalah paling kiri itu larutan cuka makan,
Nomor 2 itu lemon. Ketiga, pembersih lantai. Keempat, ekstrak belimbing wuluh. Kelima, larutan obat mah. Keenam, larutan soda. Dan terakhir, larutan deterjen. Langkah pertama, kita akan masukkan larutan standar ke dalam wadah sendok yang sudah kita siapkan. Kemudian kita akan uji dengan larutan indikator pertama. Pertama kita akan menguji dengan ekstrak dari kol ungu. Ya, ini adalah ekstrak dari kol ungu. Kita lihat warnanya, ya, warnanya ungu tua atau ungu gelap. Kemudian kita reaksikan atau kita campurkan ke dalam larutan standar yang ada. Kita amati perubahan warnanya. Larutan indikator berikutnya yang akan kita gunakan adalah ekstrak buah pinang. Ya, kita bisa lihat warna ekstrak buah pinang ini adalah coklat ke kuning-kuningan. Sekarang kita akan uji dengan menggunakan larutan standar. Kita catat atau kita amati perubahan warnanya. Indikator alami berikutnya adalah larutan kunyit. Ya, sebagaimana terlihat di sini larutan kunyit berwarna jingga ya. Kita akan campurkan dengan beberapa larutan standar yang sudah kita punya. Indikator alami berikutnya adalah ekstrak bunga tapak dara. Ini adalah ekstrak bunga tapak dara, seperti terlihat warnanya abu-abu gelap ya, warnanya seperti abu-abu gelap. Kita akan campurkan ekstrak bunga tapak dara ini pada beberapa larutan standar yang sudah kita ketahui. Indikator alami berikutnya yang akan kita uji coba adalah bayam merah. Ini adalah ekstrak bayam merah yang sudah kita kerjakan tadi. Ya, di sini bisa terlihat warnanya
ungu tua ya, ungu gelap. Kita akan campurkan dengan beberapa larutan standar yang sudah kita ketahui. Nya adalah tomat. Di sini terlihat warna tomat ekstrak kita adalah kuning ya. Kita akan campurkan dengan larutan standar yang sudah kita punya. Indikator alami berikutnya adalah ekstrak buah naga. Ya, sebagaimana terlihat, ekstrak buah naga warnanya merah ya. Kita akan campurkan dengan larutan standar yang sudah kita punya. Indikator berikutnya adalah ekstrak kembang sepatu. Oke, jadi bisa dilihat ini adalah ekstrak kembang sepatu. Kita bisa lihat warnanya di sini ya, merah tua. Kemudian kita campurkan ke dalam larutan indikator.